Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Sistem Informasi Manajemen sisi 046 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hadi Afriansa MPD. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan cara meng-create and read data dengan menggunakan XMPP dan video visual code. Nah, sebelumnya kita perlu seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu pertama sekali yang harus kita lakukan ketika ingin membuat praktik atau menjalankan program menggunakan menggunakan Visual Studio Code ini, kita harus sudah memastikan bahwa kita telah mengunduh XMPP. Dan ketika kita sudah mengunduhnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan XMPP itu. Bagaimana cara mengaktifkannya? Yaitu memastikan bahwa Apache dan MySQL ini telah hijau dengan mengklik di sini dan juga bagian ini dan juga action ini juga ini. Pastikan keduanya sampai hijau. Kalau dia nanti misalnya kuning gitu, eh eh, coba seperti ini. Nah, ini namanya belum aktif. Nah, kita aktifkan. Tunggu sampai dia berubah menjadi hijau. Nah, kalau sudah hijau ini berarti XMPP telah on, setelah aktif gitu dan siap untuk diprogramkan. Nah, baik. Di sini untuk read and meng-create and read data ini kita menggunakan PHP di mana kita bisa membukanya melalui browser mungkin atau Chrome dengan mengetikkan seperti ini http localhost php enter saja teman-teman. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini tugas kita adalah meng-create atau memasukkan datanya terlebih dahulu ke dalam PHP MyAdmin ini. Nah, langkah yang pertama yaitu atau cara memasukkan data pada PHP MyAdmin ini yaitu kita pilih misalnya di sini saya buat ya sebuah foldernya. Nah, apa nama database kita? Misalnya nama database kita adalah data mahasiswa HP 2025. Nah, nah, ini nama datanya atau database-nya. Lalu selanjutnya untuk ini itu sudah kita sesuaikan dengan ketentuan yang sudah ada yaitu collection. Lalu kita pilih create. Kita kan mau meng-create data, create and read data gitu. Nah, itu tadi kan nama database kita. Lalu apa nama tabelnya? Nama tabelnya di sini misalnya saya buat daftar daftar minat minat bakat HP 2025. Nah, di sini terserah kita mau menggunakan berapa kolom. Yang mana kolom ini nanti misalnya kita apa saja informasi yang akan kita masukkan. Nama, NIM, jurusan, apa yang kita butuhkan. Misalnya di sini saya masukkan 4, bisa teman-teman buat 3 atau 5 dan seterusnya. Tapi di sini biar untuk praktik sederhana saja saya gunakan mungkin 4. Lalu create. Tunggu. Nah, di sini sudah tampil 4 kolom yang kita minta tadi. Nah, di sini saya ingin memasukkan yang pertama yaitu nama. Lalu di sini saya akan memasukkan format untuk kolom name. Lalu saya buat di sini eh, bakatnya apa kan kita mendaftar minat bakat ya. Jadi saya sini ingin membuat bakatnya. Lalu saya sini ingin tahu asalnya itu dari mana. Di sini untuk tipenya atau tipenya itu kita buat formatnya menjadi varchar. Semua saya buat varchar saja. Nah, lalu like atau
Haloes ini yaitu mau berapa panjang gitu. Nah, misalnya nama tuh kan orang biasanya namanya panjang-panjang ya. Jadi saya buat 50 karakter. Untuk NIM itu kan NIM kita studi UNP sudah ada ketentuan yaitu ada 8 NIM. Seperti saya 2300 2044 itu ada 8. Lalu bakat mungkin panjang ya. Saya buat juga misalnya 30. Ini bebas saja teman-teman sesuai duga-dugaan saja. Di sini saya buat 50 juga. Nah, di sini hmm, Nah, di sini saya ingin mengamankan nantinya kalau misalnya web ini nanti berhasil gitu. Jadi saya ingin data ini benar-benar aman gitu. Jadi untuk NIM ini nantinya yang akan menjadi kunci. Kalau misalnya NIM-nya itu tidak sesuai, dia itu tidak akan bisa login. Nah, di sini saya buat pengamanannya, yaitu di sini saya buat di collection, maaf, di Nah, kalau ini sudah siap nih nama, NIM, bakat, asal, kita save. Lalu tunggu saja. Nah, ini dia sudah menjadi tabel, teman-teman. Ini ada nama, NIM, bakat, dan asal. Nah, selanjutnya eh saya ingin, nah ini ya, sebentar. Nah, selanjutnya eh kalau kita ingin memasukkan nama-namanya, misalnya di sini di sini teman-teman, misalnya nama saya Mini Gajah, NIM saya 2302044, misalnya bakatnya bebas, misalnya eh public speaking lah nih. Lalu asal saya buat sini Medan. Lalu di sini kita isi sesuai data yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini saya buat saja nama teman saya. Nicknya kita tebak-tebak saja. Yang penting 8 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Bakatnya misalnya tari. Misalnya solok. Lalu kita go kan. Di sini nampak go. Nih, kita go kan. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di struktur di browser, teman-teman. Nah, di sini terlihat kan teman-teman bahwa di sini itu telah masuk data atau mengcrypt and read data tadi, dia sudah berhasil masuk di PHP My Admin ini. Nah, mungkin itu tutorial untuk membuat data di PHP Admin atau mengcreate data, dan nantinya untuk langkah selanjutnya nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya bagaimana menghasilkan atau mensinkronkan data ini nantinya kepada video studio studio code dan juga localhost. Mungkin sekian dari
Tutorial dari saya untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.